Mari kita mau sama-sama bawa hati kita, bawa hidup kita hari ini kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami mau bawa hati kami Tuhan kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus. Oh Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Jadikan kami Tuhan. Jadikan aku Tuhan
Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi di pagi yang indah ini, kita bertemu dalam kasih Tuhan untuk mendengarkan sedikit firman Tuhan sebelum kita mengawali setiap hari ini. Puji Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini akan saya beri judul Ingat Kasih-Nya. Sekali lagi, firman Tuhan pada pagi hari ini akan saya beri judul Ingat Kasih-Nya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita yang namanya manusia pasti masih mengalami yang namanya masalah dalam kehidupan kita. Gak menutup kemungkinan kita pasti mengalami yang namanya cobaan-cobaan dalam kehidupan kita. Meskipun kita telah mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, masalah, cobaan pasti akan tetap datang, pasti akan silih berganti dalam kehidupan kita. Dan tidak mengikut Tuhan juga pasti mengalami yang namanya masalah dalam kehidupan kita. Mengapa hal demikian terjadi dalam kehidupan kita sebagai manusia? Bapak Ibu Saudara-saudari, karena kita masih hidup di dunia. Karena kita masih bernafas, makanya masalah tetap ada dalam kehidupan kita. Karena setiap orang yang masih hidup di dunia ini pasti mengalami yang namanya masalah dalam setiap kehidupan kita. Nah, saat kita mengalami yang namanya masalah dalam kehidupan kita, mungkin saja tanpa sengaja kita telah mengecewakan Tuhan. Kita telah kecewa terhadap Tuhan, kita menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita tanpa disengaja. Bagaimana caranya supaya kita nggak menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Atas masalah-masalah, atas cobaan-cobaan, atas badai hidup yang menimpa kehidupan kita. Kembali seperti firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu ingat kasih-Nya. Kita mau mengingat setiap kebaikan Tuhan atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Sebelum lebih lanjut, kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam Mazmur pasal 77 ayat yang ke-12. Di sana dikatakan, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Mazmur mengatakan aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Mazmur mengajak kita untuk mengingat setiap kebaikan, setiap kasih yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, setiap apa yang terjadi dalam masa lampau di kehidupan kita. Kalau kemarin masih bisa Tuhan tolong, percaya di hari-hari ini sampai ke depannya, saat kita mengingat kasih Tuhan, pasti masalah tersebut mampu kita atasi saat kita mengingat kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin firman Tuhan katakan jalan gak selalu rata, langit gak selalu biru. Tetapi firman Tuhan katakan, Tuhan pasti akan menyertai kita sebagai orang-orang percaya. Oleh sebab itu, saat kita mengalami yang namanya masalah, cobaan dalam kehidupan kita, mari kembali kita mau mengingat setiap kebaikan Tuhan, setiap kasih-Nya yang telah terjadi dalam kehidupan kita di hari-hari kemarin. Saya pernah dengarin dari guru saya, Bapak Ibu Saudara-saudari, jarak antara kita dengan Tuhan itu adalah 1000 langkah, dapat diistilahkan sebagai 1000 langkah. Nah, Tuhan melalui kematian-Nya di atas kayu salib telah mengambil 999 langkah untuk menuju kepada kita, untuk mengarah kepada kita. Kita tinggal 1 langkah menuju ke arahnya, supaya kita dapat bersama dengan Tuhan, supaya kita dapat bersatu dengan Tuhan. Nah, dapatkah Bapak Ibu Saudara-saudari bayangkan apa yang Tuhan alami, apa yang Yesus alami dalam 999 langkah tersebut? Ada siksaan, ada penderitaan, ada penghinaan yang Yesus alami demi menuju kepada kita orang-orang yang percaya ini. Oleh sebab itu, mari kita mau terus mengingat setiap kebaikan Tuhan. Saat kita mengalami masalah dalam kehidupan kita, percaya Tuhan pasti menyertai kita. Karena Tuhan gak meninggalkan setiap orang-orang yang percaya sama Dia. Kita mau kembali mengingat kasih-Nya, sehingga kita gak mengecewakan Tuhan, gak menyakiti hati Tuhan dengan kekecewaan kita,
dengan kita menyalahkan Tuhan itu nggak akan terjadi, karena kita mengingat kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, terus bersandar sama Tuhan. Mungkin masih banyak masalah yang akan terjadi ke depannya dalam kehidupan kita, tetapi percaya saat kita bersama Tuhan, kita pasti bisa menjalankan setiap aktivitas kita, setiap masalah-masalah yang akan kita hadapi ke depannya. Puji Tuhan, firman Tuhan saya tibakan sampai di sini. Semoga firman Tuhan ini dapat menguatkan kita, dapat kembali mengingatkan kita bahwa kita harus tetap mengingat kasih Tuhan meskipun dalam keadaan kita yang gak baik-baik saja. Puji Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur di pagi hari ini Engkau dapat mengingatkan kami kembali bahwa kami sebagai orang-orang percaya saat mengalami yang namanya masalah dalam kehidupan kami gak boleh melupakan Tuhan, gak boleh kecewa sama Tuhan, melainkan harus mengucapkan ucapan syukur kepada Tuhan, mengucapkan terima kasih atas setiap kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, terus tuntun kami, terus pimpin kami dalam kami melewati hari-hari kami. Tuhan, serahkan setiap kehidupan kami dalam tangan-Mu, biar Engkau yang beracara dalam setiap kehidupan kami. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.